agar puyuh tak dapat lompat, jawablah salam saya dengan semangat. Jikalau Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursyalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat segenap Dewan Juri, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para koordinator dan para peserta yang cantik-cantik seperti Zaskia Gotik, dan yang tampan-tampan seperti Hamdan. Perkenalkan, nama saya Linda Kusniawati dari SMK Negeri 1 Puruk Jamu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema keutamaan orang berilmu. Puja dan puji syukur, sembah sujud, taat dan setia, tunduk dan takluk hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penguasa tunggal kerajaan bumi dan langit, yang kekuasaannya tak berujung dan tiada berbagi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada legenda Islam dan juga best of the best, leader of the leader, yakni Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu mau memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Ternyata Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Akan tetapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Kenapa Nabi Sulaiman memilih ilmu dibandingkan harta ataupun kekuasaan? Ternyata ada satu rahasia besar bagi kita para pelajar. Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan yang megah. Hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, dan sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, kisah tadi menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu. Tanpa ilmu, kita akan hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat sampai masuk ke liang lahat. Nauzubillah min zalik. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang cerdas. Saking cerdasnya, dia menjadi tokoh yang dibanggakan oleh umat Islam. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan sabdanya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man arada humma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hadis tersebut merupakan jawaban langsung pertanyaan di atas. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah suatu
yang tergolong suci. Ilmu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Seseorang takkan dapat berjalan dengan baik di malam yang gelap tanpa cahaya atau pelita. Demikian pula halnya, tak dapat seorang pun membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kecuali dengan ilmu. Ilmu merupakan syarat utama untuk mencapai keberhasilan hidup kita, sekaligus sebagai bukti bahwa ilmu adalah kekayaan dan harta yang paling besar. Ilmu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat besar. Sebab dengan ilmulah manusia memperoleh kemuliaan, martabat, kedudukan, dan derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya, dari segi kemanfaatannya, ilmu itu ada 3 macam. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita dulu. Salah apa air? Ilmu yang tidak bermanfaat pertama. Apa lanjut kamu? Lanjutkan. Selanjutnya, ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu jika seseorang mempunyai ilmu tetapi ia tidak mengamalkannya, sehingga ilmu itu menjadikan pemiliknya tidak bisa memberikan faedah pada dirinya, apalagi kepada orang lain. Selanjutnya, dari segi kemanfaatannya, ilmu itu ada 3 macam. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu jika seseorang mempunyai ilmu tetapi ia tidak mengamalkannya, sehingga ilmu itu tidak bisa memberikan faedah kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini adalah ilmu yang diamalkan oleh pemiliknya, sehingga ilmu itu menjadikan pemiliknya lebih berkualitas. Ketiga, ilmu yang barokah, yaitu ilmu yang berguna bagi pemiliknya karena ia mengamalkannya, dan juga bermanfaat bagi orang lain karena ia mengajarkannya. Hadirin yang berbahagia, yang harus kita ingat adalah ilmu yang dimiliki hendaknya tidak membuat kita tinggi hati atau merasa lebih hebat dari orang lain. Niat menuntut ilmu hendaknya didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu dengan membanggakannya di hadapan manusia diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Sabda Rasul yang artinya, janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk peragainya. Niat menuntut ilmu hendaknya didasari keikhlasan karena Allah. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis, pertemuan atau rapat, dan untuk diperdebatkan di kalangan, dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu,
Barang siapa seperti itu, maka baginya neraka, neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, ilmu pengetahuan berkembang sering dengan perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar, sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Sejatinya, dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah proses belajar manusia seharusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long live education atau pendidikan seumur hidup. Hadirin yang berbahagia, jangan pernah berhenti belajar hal-hal bermanfaat selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita semua memperoleh keutamaan orang berilmu seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah dulu ke Periaman. Bagus tidaknya pidato saya ini, yang penting bisa menambah pengalaman. See you tomorrow. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi